Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu nasihat Imam Syafi'i di dalam kitab diwannya, Diwan Imam Syafi'i, dikatakan kun sufiyan, jadilah engkau orang sufi. Supaya apa? Supaya kita merasakan nikmatnya zuhd taqiyah, supaya kita merasakan nikmatnya takwa. Kemudian beliau mengatakan, jadilah engkau orang sufi, orang syariat, orang sufi yang bersyariat. Karena dengan sufi terasa nikmatnya takwa. Dan kalau sufi tidak bersyariat, maka bagaimana orang-orang yang bodoh bisa mendapatkan yasluh? Bagaimana orang bodoh bisa menjadi soleh, menjadi orang yang baik? Imam Malik juga pernah berkata bahwa barang siapa yang bersyariat tidak berhakikat, tidak bertasawuf, maka dia nanti akan menjadi fasik. Dan barang siapa berhakikat, bertasawuf, tidak bersyariat, maka dia akan menjadi zindik. Imam Ahmad bin Hanbal sebelumnya dia kurang suka dengan sufi, karena dia lihat ada yang sufi dalam tanda kutip gadungan. Tatkala dia berteman dengan sufi benaran, maka dia nasihati anaknya, dia nasihati orang yang bertemu kepadanya. Dia katakan, hendaklah kalian bersahabat dengan para sufi, karena mereka itu termasuk orang-orang yang dekat takwa kepada Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bukankah mereka itu sambil bernada-nada? Ya, kadang-kadang mereka sambil bernada-nada dalam beribadah, dalam berzikir. Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, biarkanlah mereka menikmati kedekatannya kepada Tuhan. Ternyata setiap orang atau ulama-ulama besar, kalau dia tidak bertemu dengan sufi beneran, kadang-kadang mereka beranggapan sufi itu jelek. Tapi ternyata setelah mereka mendalami, menganalisis, memperhatikan sufi yang benar, ternyata mereka mengagumi dan mengakui kesolehannya. Kenapa demikian? Memang kehidupan kita dalam beragama ini, termasuk hidup kita, terdiri dari zahir yang tampak dan yang batin. Hukum kita, hukum syariat Islam, juga terdiri dari dua. Ada hukum zahir yang kita kenal syariah, ilmu syariah. Ada hukum batin yang kita kenal dengan ilmu rohani. Al-Ghazali menuliskannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu disadur oleh ulama-ulama kemudian dengan istilah tazkiyatun nafs, mensucikan ruh, mensucikan jiwa.
Adik-adik, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum dua ilmu ini adalah dua ilmu yang minimal kita pahami. Supaya apa? Supaya selamat zahir dan batin kita. Kalau kita paham ilmu syariat tapi tidak bertasawuf, tidak berhakikat, insya Allah sholatnya sah tapi tidak berzauq, tidak ada rasa. Seperti kata Imam Syafi'i, tidak terasa nikmat bertuhankan Allah. Tapi kalau nanti kita bertasawuf, asik nikmat tapi tidak paham fikih, maka bisa jadi sholatnya jadi batal ya, karena bersalah-salah rukun syaratnya. Dan dalam pandangan orang bisa jadi kita ngaku dekat Tuhan tapi jahilnya orang melihat merusak. Kok bisa begitu ya katanya. Sehingga nanti bisa menjadi perusak zindik. Kenapa? Karena tidak menjaga syariat. Maka antara syariat dan hakikat di dalam syariat Islam itu satu kesatuan yang tidak boleh diabaikan dan dianggap remeh. Barang siapa yang menganggap enteng syariat Allah, syariat Islam, hukum-hukum jahil, maka sebenarnya Allah ingin menghinakan dia. Kata seorang sufi juga seperti itu, Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah ya, mengatakan seperti itu. Maka seorang muslim yang sejati, dia harusnya membenahi, membekali diri dia dengan dua keilmuan ini. Ini adalah ilmu minimal. Apabila kita paham dengan syariah, tahu kita cara berhukum, tahu kita bahagian-bahagian mana yang wajib dalam ibadah-ibadah kita, tahu kita mana yang furu', tahu kita mana wilayah khilafiyah yang ulama beda pendapat tetapi boleh kita memilih dan kita tidak perlu mempertentangkannya, maka selamatlah kita. Ya. Tapi kalau kita tidak paham fikih, asal berbeda dengan Nabi kita anggap sesat, masuk neraka. Padahal dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita itu hampir semuanya berbeda dengan Nabi. Ya. Ya, coba perhatikan saja, mungkin panjang kuku kita beda dengan kuku Nabi. Ketika kita sholat, jari jemari kita tidak sama rapatnya dengan jari jemari Nabi. Gak tahu kita Nabi rapat atau rapat. Sebagaimana rapatnya, serapat apa? Tak paham kita, gak tahu kita riwayatnya. Termasuk kalau kita lihat kita sholat pakai celana, Nabi gak pernah sholat pakai celana. Pakai peci kita, Nabi tak pernah pakai peci. Jadi ujung rambut, ujung kaki ya beda semua. Tapi kalau kita paham fikih, oh itu adalah wilayah yang kita boleh beda. Kenapa? Karena itu bahagian bukan bahagian dari rukun sholat. Ya. Yang menjadi kewajiban sholat menutup aurat, mau pakai celana nggak ada masalah. Yang batal itu pakai celana pendek, celana kolor, nampak auratnya, nggak ada masalah. Mau pakai sarung, is okay saja. Tak kita anggap orang NU pakai sarung rajin sholat sebagai beda. Tak ada masalah karena kita paham fikih. Paham kita perbedaan-perbedaan mana yang harus kita toleransi. Berbeda dengan orang yang tidak paham fikih. Mereka anggap asal beda dengan Rasul, bid'ah, sesat. Ya. Maka kalau kita berzikir berjemaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa itu? Bid'ah, sesat, neraka. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin orang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, disebutnya sesat, masuk neraka. Kenapa? Kenapa kalian lakukan rame-rame? Iya, kan sudah jelas dalam hadits qudsi. Orang yang berzikir sendiri, Allah akan mengingatnya dalam kesendiriannya. Orang-orang yang berzikir rame-rame, Allah akan mengingat, menyebut mereka di majelis rame-rame, malaikatnya.
hadis sahih. Dan sudah jelaskan dari Nabi, Allah memiliki malaikat-malaikat yang tawab yatufuna fil ardi. Mereka yaltabisuna ahla zikir, mereka mencari majlis zikir. Wa idza wajadu ma'ahum, apabila mereka menemukan qa'adu ma'ahum, mereka duduk bersama orang zikir. Ya. Bahkan dalam hadis sahih lain, di samping hadis sahih Muslim ini dikatakan juga, apabila kamu lewat taman sorga, fartamu, singgahlah, menetaplah kamu sebentar, kunjungilah. Apa itu taman sorga? Riyadul Jannah, ya Rasulullah. Hilangkan zikir, halakah zikir. Apa yang dimaksud halakah? Halakah itu berlingkar. Halakah zikir itu orang berlingkar, zikir jamaah. Loh, kok bisa sesat? Tapi Nabi gak pernah mengajarkan katanya. Tidak semua yang dikatakan Nabi baik harus dicontohkannya dengan afalnya. Kenapa? Karena sunnah itu bukan hanya perbuatan, tapi sunnah itu ada perkataan. Kalau dikatakan Nabi baik, walau tidak dilakukannya, walau tak pernah dilakukannya, ya sunnah. Nabi menyuruh dan mengatakan baik azan iqamah, tapi Nabi tak pernah azan dan iqamah. Bilal terusnya. Itu sunnah juga. Jadi tidak mesti diamalkan Nabi benar-benar dicontohkannya baru kita terima. Tidak bisa gitu. Dikatakan Nabi saja, disebutnya saja, lalu kita praktekkan, walaupun beliau belum mempraktekannya, itu sudah masuk sunnah. Kenapa? Karena yang disebut dengan sunnah itu bukan hanya perbuatan, tapi perkataan juga, termasuk takrir. Ya, Nabi melihat orang melakukan sesuatu, Nabi diam, itu takrir, sunnah juga. Nah, maka di dalam ilmu fikih kita akan mudah mengetahui mana halal, mana haram. Kenapa? Karena yang membahas hukum Islam ini ilmu fikih. Jadi tidak rusak, tidak sesat, selamat kita akhirnya. Tidak suka memperdebatkan hal-hal yang khilafiyah, yang tak perlu bertengkar, berkelahi, saling caci maki. Kenapa? Hanya karena urusan khilafiyah, menghabiskan energi kita, energi umat Islam. Ya, orang wirid Yasin, orang baca tahlil, kita pula yang kepanasan, mencah-mencah. Padahal orang baca tahlil, ya, kalau dia tidak Islam, la ilaha illallah, dia sebut langsung masuk Islam. Ya kan? Tiba-tiba orang la ilaha illallah neraka katanya pula. Dari mana hukumnya orang neraka baca la ilaha illallah? Ini tidak logis. Orang yang tidak mahir dalam fikih, maka dia akan berhukum secara acak, tidak logis pikirannya. Dan orang yang tidak mahir dalam syariat, fikih, dia tidak mahir, tidak mampu berhukum dengan ilmu hukum Islam. Maka dia berhukum nanti dengan sunnah bid'ah. Dia kira sunnah bid'ah itu ilmu syariat, hukum Islam. Mana ada ulama syariah menyebut sunnah bid'ah ilmu hukum fikih. Hukum fikih Islam itu ada taklifi, ada wad'i. Taklifi itu wajib, sunnah, mustahab, ya, mubah, haram, makruh. Ya, bukan sunnah dalam arti dikerjakan Nabi, tapi sunnah dalam arti mustahab, dianjurkan. Tapi kalau tidak mahir fikih, maka terjebaklah nanti orang dalam kerusakan dalam memahami agama. Ini diakui sebahagian ulama hadis masa lalu, seperti Ibnu Uyainah pun pernah mengatakan, kalau tidak jumpa Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, mereka dulu mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat di jalan. Kenapa? Karena mereka mengira semua sunnah Nabi itu wajib dilaksanakan. Ternyata ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang tak wajib dilaksanakan. Ya, ini menyelamatkan kita. Ilmu syariah fikih ini menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan zahir kita dari kerusakan. Nah, bagaimana dengan ilmu tasawuf? Sama, ilmu tasawuf ini termasuk tarikat. Tarikat ini sekolah tasawuf. Orang yang bertarikat
insya Allah pasti sudah bertasawuf. Orang bertasawuf belum tentu bertarikat. Nah, tarikat ini adalah sekolahnya ilmu tasawuf, kuliahnya orang-orang tasawuf, tempat kuliahnya, tempat sekolahnya. Nah, apa keuntungan kita belajar tasawuf, belajar tarikat? Keuntungannya adalah seperti kata Imam Syafi'i, kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa kita merasa nikmat ibadah? Karena kita, mata hati kita kebuka, muncul rasa cinta, rasa dekat kita kepada Allah yang bersanatan, sehingga terasa nikmat nyatanya Allah itu, nikmatnya bertuhankan Allah. Kok muncul rasa dekat kita, nyatanya Allah sangat bersangatan? Karena di dalam tasawuf tarekat ini kita disuruh membersihkan qalbu kita dengan sebersih-bersih sebening-beningnya, yang disebut dengan suci zahir batin. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis amalan-amalan tahalli, mengosongkan hati dari sifat tercela, tahalli, mengisi qalbu dengan sifat terpuji, tajalli, nyatanya nur zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menulis lagi kitab yang lebih rahasia, namanya Sir Asrar. Di sana dia sebutkan orang-orang sufi itu nanti akan berada di saf pertama di akhirat. Kenapa? Karena orang sufi ini dia adalah orang yang sopan, senantiasa membersihkan qalbunya sampai dia bisa mencapai maqam ma'rifat zat atau ma'rifat mendekati zat. Namanya mengenal nur zat asli Allah Ta'ala. Kalau zat aslinya tidak terjangkau akal kita, tak bisa kita jangkau pakai akal sehebat apapun kita. Tapi nur zatnya bisa kita mengerti, bisa kita pandang pakai inti ruh kita, mata hati. Karena itulah di alam ruh Allah Subhanahu wa taala hanya berdialog kepada ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala, syahidnya. Salah satu makhluk yang diajak berdialog sama Allah adalah ruh. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi ya Allah. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, kita disuruh membersihkan qalbu kita sampai kita mengenali ruh kita, dan dengan ruh kita inilah nanti kita terantar dengan sendirinya untuk mengenali Allah. Karena yang paling kenal dengan Tuhannya adalah ruh itu sendiri. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh punya hubungan spesial, bisa tanpa perantara malaikat, yang ditiupkan Allah ke dalam jasmani kita. Hanya ruh yang bisa berhidup. Kalau jasmani tidak langsung ke Allah, tapi yang langsung yang Allah katakan tiupkan adalah birruhi, dari ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka kenalilah ruh kita itu, kenali diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami tunjukkan kekuasaan kami, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami di ufuk, di langit yang tinggi, wa fi anfusikum, di dalam diri-diri mereka sendiri. Sampai kita kenal anfus kita, diri kita, hatta yatabayyan, sehingga nanti kalian menyaksikan jelas nyata annahul haq, bahwa Allah itu adalah hak. Kenapa? Karena yang memandang adalah mata hati, mata ruh. Dan itu yang diajarkan Nabi dalam Quran kan? Maka dzabal fuadu ma'a, Muhammad tidak mampu mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Ibnu Abbas mengatakan dia melihat zat Allah. Hadis Ibnu Mas'ud,
Nabi melihat nur jatnya. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat jat Allah? Melihat Allah. Bagaimana aku melihatnya? Aku melihat cahaya nur jatnya. Ya. Bagaimana cara Nabi melihatnya? Nabi melihat zat Allah atau nur zat Allah dengan ma kadzabal fuad, mata hatinya, fuadnya. Fuad itu mata hati, mata ruh, bukan mata kepala. Barang siapa yang mengatakan menyaksikan Allah dengan mata kepalanya di dunia, itu adalah pendusta. Sedangkan kalau dia mengatakan bisa melihat jin pakai mata kepalanya, kata Imam Syafi'i, dia adalah pembohong. Apalagi melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melihat pakai nur hati kita, pakai mata hati kita, jangankan jin, nur zat Allah pun bisa diizinkannya untuk dilihat. Apalagi ruh, apalagi malaikat, apalagi yang di bawahnya jin. Tergantung Allah saja. Kenapa? Karena Allah yang memandangkan, bukan kita. Dan Allah memandangkan kita pakai mata ruh kita, bukan mata kepala kita. Jadi adik-adik, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita bersihkan kalbu kita asah. Bagaimana cara mengasahnya? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, cara mengasahnya tidak bisa tidak. Kalian harus mencari pembimbing mursyid yang sudah sampai, yang sudah ma'rifat, yang sudah kenal Allah, yang sudah kenal jalan. Hanya mereka yang bisa membimbing kalian. Wali yang mursyidah. Kalau kalian mencari guru syariat, tidak akan ketemu ilmu hakikat. Tapi kalau kalian mencari mursyid, mintalah baiat kepadanya. Baiat itu akan menjadi apa? Menjadi bibit unggul keimanan yang muncul dalam hatimu. Barulah engkau bertobat, banyak zikir dan bersihkan qalbumu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmatnya di qalbu. Mengucapkan kalimat itu tak terhingga. Kalau apa? Kalau hati kita sudah hidup. Dan untuk menghidupkannya tidak bisa kecuali orang-orang yang sudah hidup hatinya, yang bisa menunjuki kita. Ya. Nikmat. Barang siapa tidak merasakan kenikmatan dalam berzikir, itu pertanda kalbunya masih buram, masih mati. Karena Tuhan, karena Allah mengatakan ciri-ciri orang yang beriman itu taksyairuna juludahu. Kalau mereka berzikir, bergetar kulit mereka, cita rasa zikir. Kalau mereka berzikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, tenang hati mereka. Kalau mereka berzikir, menyebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulub. Bila disebut nama Allah, menggelora, gemetar di dalam qalbu mereka. Ya. Apakah kita sudah punya itu? Memiliki 3 ciri yang disebutkan Quran. Yang pertama, tenang hati kita. Yang kedua, gemetar hati kita. Yang ketiga, taksyairuna dulu. Kadang bulu-bulu kita ini, kulit-kulit kita ini ikut gemetar. Bahkan terkadang tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata kepala mereka meneteskan air karena ruh mereka, mata hati mereka tara, menyaksikan hak, menyaksikan Allah yang nyata. Karena Allah itu huwa-zahir, dia itu nyata. Allah itu tidak terhijab, tidak menghijab dirinya terhadap hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya lah yang menghijab dirinya kepada Allah. Tidak ada makhluk yang paling dekat menjadi tempat tajallinya, nyatanya keberadaan Allah, kecuali manusia. Itu adalah salah satu
ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghausul A'zamnya. Tidak ada makhluk yang paling dekat dengan Allah untuk menterjadikan keberadaannya kecuali manusia. Maka manusia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Bahkan Jibril pun tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi Muhammad Rasulullah Habibur kekasih Allah mampu menembus Sidratul Muntaha, tembus lewat aras lagi sampai ke Arafah, sampai ke makom terdekat di sisi Zat Allah Subhanahu wa taala. Ditembus itu dimensi-dimensi alam. Siapa yang mampu melakukan? Manusia terpilih. Itulah Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kebeningan qalbu. Karena sebelum Isra Mi'raj, Jibril kembali membelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan seperti-bertinya, dibersihkan seperti-bertinya. Karena tidak ada yang bisa mencapai, la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa mencapai tempat suci kecuali ruh-ruh yang maha suci, yang tersucikan. Sebab yang suci tidak mau berdekatan dengan yang kotor. Dialah Allah yang maha suci Subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia dari segala-galanya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, aina Allah qabla kulli syai'? Di mana Allah? Sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum aras diciptakan, sebelum langit di bumi diciptakan, di mana Allah ya Rasul? Apa kata Nabi? Fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Allah itu fi ama, di atasnya tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara. Apa yang dimaksud fi ama? Salah satu qadi mengatakan yang dimaksud dengan fi ama itu adalah meliputi ruang kosong murni. Jadi di balik ruang kosong ini ada zatnya yang tak terlihat, tak berbentuk, tak berubah, tak berlaku. Tapi ruang kosong ini langsung dikendalikan zat Allah Ta'ala yang meliputi muhitum bikulli syai'. Maka dia bisa hancurkan ujung utara, ujung selatan bersamaan. Dia bisa bunuh, matikan orang di kutub utara, kutub selatan bersamaan. Itu ma'rifat zat. Jadi bagaimana dengan orang mengatakan Allah di atas arsy? Allah punya tangan, punya kaki, bersama yang di atas arsy. Ya Ali, apakah zat Allah itu semayam di atas arsy? Enggak. Arsy diciptakan Allah adalah izrar di qudrati, untuk menunjukkan nyatanya kejahiran kuasanya, bukan tempat bagi zat. Karena zatnya itu qadim, tidak membutuhkan apapun. Zatnya itu muhitun bikulli syai'. Matan Aqidah Thahawi nomor 119 mengatakan, wallahu muhitun bikulli syai' wa fawqa ibadihi. Allah itu zatnya meliputi segala-galanya dan di atas seluruh makhluknya. Dekat, tidak bersentuhan, jauh, tidak berjarak. Dialah Sang Maha Dekat, Sang Maha segalanya, Sang Maha meliputi segala-galanya, yang akalmu tidak akan mampu menjangkau zatnya, karena akalmu terlalu lemah untuk menyaksikan zatnya. Tetapi qalbumu bisa bersyahadat. Apa itu bersyahadat? Syahidah annallahu la ilaha illallah. Qalbumu, ruhmu bisa syahadat, bisa menyaksikan nur zatnya selama hidup di dunia, dan nanti di akhirat baru bisa menyaksikan zatnya. Sebab dunia fana ini apabila dia tampilkan zatnya, maka seluruhnya akan terbakar, hancur, berantakan karena keagungan dan kemuliaan zatnya. Zatnya yang baqa tidak akan bisa menyatu dengan bumi yang fana, yang hancur. Karena alam kekal hanya bisa ditampakkan di alam yang dikekalkan. Sesuatu yang kekal hanya bisa disaksikan dengan alat yang kekal, mata, hati, ruh
dan tempat yang dikekalkan, yaitu akhirat atau surga. Sedangkan bumi adalah tempat yang binasa. Yang binasa tidak bisa menyatu dengan yang kekal. Secara logikanya begitu. Maka di sinilah kita memerlukan dua ilmu ini sehingga nanti kita bisa ma'rifat, mengenali Allah, sehingga kita tidak takut lagi. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita sudah bersama Allah, maka kita tidak perlu khawatir dengan keadaan dunia kita. Yang penting kita bersama Allah. Ya Allah, biarkanlah langit dan bumi ini hancur segala-galanya. Yang penting aku tetap bersama. Karena tidak ada yang paling kurindukan, paling kunikmatkan kecuali tetap bersama. Itulah tauhid orang-orang yang mereka sudah lurus tauhidnya. Ya. Baik, saya kira itu saja. Pas 30 menit